Shalom alaikum, Beshem Hamasyah. Pada program kali ini kita akan membahas tentang dari polemik ke paralelisasi. Salah satu pendekatan hubungan dalam agama-agama itu adalah polemik. Polemik ini sebuah perdebatan untuk mencari menang atau kalah. Jadi artinya kalau pendekatannya polemik itu adalah bagaimana itu bukan semacam perbandingan tapi pertandingan agama. Karena orang mencari menangnya sendiri, biasanya tidak mencari kebenaran secara hakiki tetapi mencari pembenaran. Karena statement-statement iman atau keyakinan-keyakinan yang sudah dipegangi sebelumnya, dan itu tinggal mencari legitimasi atau justifikasi dari perdebatan-perdebatan itu. Kita tidak mengembangkan model polemik, tetapi kita mengembangkan paralelisasi. Apakah yang disebut paralelisasi dan apa bedanya dengan polemik? Biasanya polemik itu mengukur agama orang lain dari ukuran agama kita. Padahal pendekatan semacam ini menurut saya tidak saintifik. Karena kadang-kadang apa yang dimaksudkan oleh satu terminologi dari agama tertentu, meskipun itu istilahnya sama, tapi belum tentu maknanya sama. Nah, kita kemudian memaksakan makna kita sendiri kepada agama orang. Itu saya kira tidak fair. Tetapi dengan metode paralelisasi itu sebetulnya pendekatannya yang lebih dikembangkan oleh teori ilmu agama-agama atau religion wissenschaft yang sekarang ini banyak dikembangkan oleh banyak sekolah-sekolah teologi dan universitas-universitas di Eropa. Artinya paralelisasi itu adalah mengembangkan sebuah studi perbandingan di mana setiap agama itu memiliki pandangan teologis yang berbeda. Tetapi bagaimana kita bisa membangun kesalingpahaman agar kita menilai agama orang itu dari frame of reference agama yang bersangkutan, bukan dari frame of reference kita. Sebab menilai agama orang lain dari ukuran kita, itu adalah sumber kesalahpahaman yang saya kira tidak akan ada habis-habisnya. Bahwa kemudian orang memilih salah satu pemahaman, itu saya kira wajar. Ya, jadi saya berikan contoh kasus saja. Kadang-kadang istilah yang sama, tapi dipahami dalam makna teologis yang berbeda. Kenapa antara Hindu dan Kristen atau Buddha dan Kristen tidak pernah ada perdebatan yang runcing? Karena nggak mirip sama sekali. Di Hindu tidak ada nabi tapi ada maharsi. Di Buddha tidak ada nabi, tidak ada rasul. Tapi Islam ada nabi, ada rasul. Kristen ada nabi, ada rasul. Nah, orang Islam memahami istilah nabi dan rasul dalam perspektif Islam. Begitu juga kadang-kadang orang Kristen memahami orang Islam, misalnya doktrin keselamatan Islam dipahami dari pandangan Kristen. Islam tidak mengenal doktrin juru selamat, tapi dipahami menurut pola orang Kristen dalam memahami keselamatan oleh iman dan melalui sang juru selamat. Ini sering menjadi perdebatan yang tidak ada ujung pangkalnya. Karena itu istilah-istilah yang berbeda itu, istilah-istilah yang berbeda kadang dipahami dalam makna yang sama. Istilah yang sama kadang dipahami dalam makna yang berbeda. Seperti istilah Al-Masih. Baik Islam maupun Kristen mengenal istilah Al-Masih. Istilah itu berasal dari bahasa Ibrani Ha-Masiyah. Bahasa Aramnya adalah Mesiha. Karena kata sandang dalam bahasa Aram itu ada di depan. Ya. Mesiha itu Ha-Masiyah. Ha-Iluah atau Ha-Iluhim. Bahasa Aramnya Allah. Maka ketika kita menyebut Hamasiyah itu maknanya secara awal itu adalah yang diurapi. Dalam pelantikan raja-raja Israel kuno itu kan diurapi dengan minyak. Itu maknanya, maka yang diurapi itu adalah Hamasiyah. Ketika itu menjadi bahasa Aramaik, maknanya tidak berbeda. Jadi Mesiha itu sama dengan Hamasiyah. Tetapi ketika ini menjadi bahasa Arab Al-Masih lah, tergantung siapa yang mengucapkan. Kalau yang mengucapkan itu adalah orang Kristen, maka paham yang dimaksudkan ya paham Alkitab. Satu misal di dalam Injil Matius. Misalnya kata Hamasiyah itu muncul di
Matius 1 ayat 1 dalam terjemahan bahasa Ibrani misalnya. Sefer Tolidot Yesua Hamasyah ben David ben Abraham. Lalu diterjemahkan dalam bahasa Arab misalnya Kitabu Milati Yesu Al-Masih ibnu Dawud ibnu Ibrahim. Maknanya sama. Al-Masih itu Hamasyah. Tapi ketika orang muslim atau sahabat muslim kita memahami kata Al-Masih, artinya beragam. Karena Islam mengembangkan sebuah kristologi tersendiri, mengembangkan sebuah teologi tersendiri yang banyak melestarikan atau melanjutkan terminologi keagamaan Yahudi dan Kristen, tetapi dalam makna yang berbeda. Misalnya, di dalam Al-Quran misalnya disebutkan, Innamal Masih Isa ba'nu Maryam Rasulullahi wa kalimatuhu alqoha ila Maryam warhumin. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah Rasul Allah dan firman-Nya yang diberikan kepada Maryam dan roh daripadanya. Orang Kristen bisa saja mengutip teks inilah, ini loh Al-Quran mengakui Isa itu kalimatullah, Isa itu adalah Al-Masih. Kita lupa bahwa teologi Islam mengembangkan makna yang berbeda dengan makna semula yang diambil alih dari terminologi Yahudi dan Kristiani. Misalnya Ibnu Katsir mengembangkan istilah Al-Masih itu artinya seorang yang berjalan dan kakinya rata misalnya. Ini kan tidak ada sama sekali dalam rujukan Yahudi Kristiani, tidak ada istilah itu. Al-Masih itu seorang yang mengusap, siapapun yang diusap akan sembuh. Memang benar Isa menyembuhkan banyak penyakit buta, lepra, bahkan menghidupkan orang mati, dan mujizat-mujizat itu diakui dalam Al-Quran. Tetapi maknanya tentu tidak sama dengan Al-Masih itu pengusap, yang diusapkan adalah sembuh, tidak sama. Nah, ini yang harus disadari di dalam konteks dialog teologis antara Islam dan Kristen. Yang kedua, istilah-istilah yang berbeda sama sekali, tapi maknanya itu menunjuk kepada paham teologis yang sama. Misalnya, ketika saudara muslim mengucapkan kiranya Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Taufik dan hidayat itu adalah bagian dari karya Roh Kudus. Jadi ketika orang Kristen mengucapkan konsep Roh Kudus yang memberkati, yang memberikan bimbingan, karena Roh Kudus memberikan bimbingan para nabi, bukan satu-satunya tapi salah satunya. Itu sebetulnya menggambarkan apa yang diucapkan oleh saudara muslim, kiranya Allah memberikan taufik dan hidayah misalnya. Nah, ini perlu dipahami. Terus yang berikut, kita harus menempatkan agama itu bukan ruang hampa budaya. Agama itu muncul dari konteks sejarah. Karena itu kita harus mengembalikan terminologi keagamaan itu pada asal usul. Misalnya ketika bicara tentang Al-Masih, Yesus misalnya. Yesus itu nama Yunani. Yesus Kristus atau Yesus Kristus bahasa Latin. Kita sah-sah saja menggunakan kata itu karena apa? Pada zaman Yesus itu memang masyarakatnya multilingual, multicultural. Yesus sendiri berbicara minimum dalam 3 bahasa. Ketika orang Yahudi di Yerusalem misalnya, itu golongannya para Kohen, para imam. Ketika dia mengenal Yesus itu Yesua atau Yehoshua. Dan dia percaya, misalnya Nikodemus, orang Yahudi yang percaya Yesus itu adalah benar-benar yang dinubuatkan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi, bahwa dia adalah Hamasyah. Maka dia menyebut Yesua Hamasyah. Tapi penduduk sekitar Kapernaum, Nazaret, Bethlehem, dia tidak menggunakan bahasa Ibrani, sehari-hari mereka menggunakan bahasa Aram. Tetapi pasti dia menyebut Yesu Mesiha. Ketika Yesus berdialog dengan perwira Romawi di Kapernaum, dia tidak memakai seorang translator atau juru penerjemah. Seandainya orang Romawi itu percaya Yesus itulah yang diurapi Tuhan dalam kitab Perjanjian Lama, mungkin saja dia membaca Septuaginta, yaitu Alkitab di dalam bahasa Yunani, pasti dia menyebut Yesus Kristus. Jadi itu semua kata-kata yang muncul dalam konteks sejarah. Tetapi untuk menyebut dia Isa, nanti dulu mulai kapan kata itu dipakai, itu harus jelas. Dan di sini ada banyak sekali disiplin ilmu yang harus kita pelajari. Nama Isa tidak muncul di abad pertama. Nama itu hasil dari fonetik korespondensi bunyi dari bahasa-bahasa yang serumpun. Kenapa Yesus kok disebut Isa? Jauh sebelum zaman Islam sebetulnya kata Isa atau Isowa itu sudah muncul di dalam teks-teks bahasa Aramaik. Bahasa Aramaik sendiri juga tidak satu versi, satu bentuk tunggal ya.
Ada bahasa Aramaik yang dipakai di Syria Timur. Ketika orang-orang Yahudi pasca pembuangan dari Babel, mereka mengembangkan huruf tersendiri yang namanya huruf Asyurit atau huruf Asyur, yang dikenal sebagai huruf Ibrani sekarang. Pada zaman Salomo misalnya, huruf Ibrani itu belum sama dengan huruf Ibrani yang bentuknya kotak-kotak seperti ini. Huruf Ibrani itu masih mirip dengan huruf Samaritan, Ibrani Samaria, yang itu dikenal sebagai istilah Paleo Hebrew. Dan dari mana kita tahu? Historically, kita melihat misalnya kalender Geser itu muncul dari zaman Salomo, Raja Salomo. Prasasti Teldan itu kira-kira abad 9 sebelum Masehi. Itu masih sangat berdekatan dengan zamannya Daud dan Salomo. Di situ untuk pertama kali kita mendapat rujukan kata-kata Bet David, rumah Daud. Nah, kita bisa melacak dari sumber-sumber sejarah seperti ini. Maka teologi harus juga bekerja sama dengan ilmu pengetahuan umum. Seandainya kita hanya berbicara teologi ansih, itu kecenderungan untuk menjudgment orang lain, kecenderungan untuk mengatakan kita paling benar, itu tinggi. Bagaimana kita mengatakan paling benar dong, taunya hanya itu. Iya kan? Ini dalam diskusi-diskusi seperti ini menurut saya tidak ilmiah. Bagaimana kita menyebut Yesus itu adalah Isa? Ini proses korespondensi bunyi yang berjalan cukup lama. Prasasti pertama yang menyebut nama Isa itu prasasti yang ditemukan di Syria. Dan itu tepat karena memang wilayah Syria itu berbicara memakai bahasa Aramaik. Yaitu sebuah dir, sebuah biara yang dikenal dengan dir Isania. Biara pengikut Isa, the follower of Isa. Nah, kata Isa itu merupakan perubahan fonetik dari kata Yesua. Satu contoh misalnya. Di dalam kitab Devarim atau Sefer Devarim atau kitab Ulangan 6 ayat 4. Kalau kita membaca teks Ibrani berbunyi Shema Yisrael. Adonai Elohenu Adonai Echad. Dengarkanlah wahai Israel, Adonai Allah yang kita sembah, Adonai Tuhan itu Esa. Nah, kata Yisrael itu digunakan kata Yod. Huruf Yod, Yisrael. Di dalam terjemahan Pesita, Pesita itu Alkitab di dalam bahasa Aramaik. Ada versi yang menyebutkan Shema Yisrael. Maria Alahan, Maria Hadhu. Dengarkanlah wahai Israel, Tuhan Elohim kita. Tuhan itu Esa. Tetapi ada juga sebuah teks Pesita yang menerjemahkan bukan Yisrael tapi Israel. Di sini huruf Yod berubah menjadi huruf alif. Ya, Shema Israel. Bukan Shema Yisrael. Alhasil banyak juga istilah-istilah atau nama-nama diri dalam bahasa Ibrani ketika diterjemahkan di dalam bahasa Aramaik itu menjadi dari Yod menjadi alif. Misalnya Yisrael Israel, Yismael Ismael, ya kan? Kemudian Yesayahu Isayah, ya menjadi bahasa Arab Isayah, Yermiyahu, Ermia dalam bahasa Aramaik dan bahasa Arab. Itu yang pertama. Yang kedua, O panjang di dalam bahasa Ibrani seringkali ini nggak ada hukum bunyinya. Ini namanya phonetic koresponden. Jadi pertukaran bunyi. Karena apa? Kita setiap bangsa itu kan memiliki keterbatasan pronunciation. Misalnya orang Cina tidak bisa ngomong huruf S di belakang. Maka dia tidak mengatakan Fong Chu Yesus, tapi Fong Chu Yesu Tekmi. Ya kan? Itu misalnya satu contoh. Maka O panjang kadang-kadang berubah menjadi A panjang. Misalnya Shalom bahasa Ibrani menjadi salam bahasa Arab. Shin itu menjadi sin ringan. Huruf waw di situ shalom, shin, lamet, waw, mim. Shalom menjadi sin, lam, alif, mim. Salam. Shalom alaikum. Salamu alaikum. Bahasa Arabnya juga selama. Huruf wawnya hilang tapi sinnya tetap sin, bukan sin. Ini suatu yang terjadi dalam proses korespondensi bunyi. Makanya salah satu terjemahan dari tulisan Josephus di dalam bahasa Aram, mungkin itu malah naskah aslinya, yang diterjemahkan oleh Abba Agabius dari gereja Syria Ortodok, itu menyebut pada waktu itu, kata Josephus itu ahli sejarah Yahudi abad pertama, ada seorang yang bijaksana namanya Yesua. Fi hadal zaman yaisu rijalun hakim ismuhu Isowa.
pada saat itu, pada zaman itu ada seorang yang bijaksana namanya Isowa. Di sini dari kata Yesua. Lah, kalau agama bisa kita tempatkan dalam konteks studi kritis yang seperti ini cukup menarik. Ya. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan selain studi peristilahan atau terminologi atau apalah, katakan filologi lah, ilmu tentang perbandingan bahasa. Itu kita bisa melihat baru pada aspek teologisnya. Jadi saya katakan tidak cukup mengatakan menurut Ibnu Katsir kata Al-Masih itu artinya pengusap, siapa yang diusap itu langsung sembuh. Itu kan tidak historical, tidak memiliki nilai historis. Karena apa? Ibnu Katsir hidup di abad 14. Sementara Yesus hidup di abad pertama. Ini sama saja kalau kita membahas Patih Gajah Mada berdasarkan naskah Melayu dapat 21. Saya kira itu tidak ilmiah itu ya. Kita harus mengembalikan pada teks-teks sumbernya. Kemudian barulah kita bicara tentang asumsi-asumsi teologis, mengembangkan pendapat teologis yang bisa saja berbeda. Itu sesuatu yang tidak usah kita persoalkan. Bahwa kemudian saya menyampaikan pendapat saya dan orang merasa tertarik dengan apa yang saya sampaikan, salahnya sendiri tertarik kan itu kan. Tapi saya sendiri ya tidak mencoba mempengaruhi orang lain, ya terpengaruh biar sendiri gitu. Nah, kemudian dalam kerangka berpikir seperti itu, kita bisa melihat misalnya, apa benar orang Kristen menyembah 3 Allah? Nah, ini seringkali muncul di dalam dialog. Misalnya, karena apa? Dia memahami teks keagamaan itu tidak melihat pada konteksnya apa itu munculnya. Langsung dipaksakan karena keyakinan. Kalau orang Kristen mengatakan setiap kata-kata dalam Alkitab itu merupakan ilham Roh Kudus. Tanya saja berdosa ya, sudah selesai, tidak usah dialog, tidur saja kan. Karena tidak mungkin kita mengembangkan dialog dengan sikap yang seperti ini. Kita harus dengan sikap saintifik dan kejujuran mengakui perbedaan. Bahkan mengakui kelemahan kalau itu ada pada diri kita gitu. Ini saya dialog yang jujur. Jadi misalnya dikatakan bahwa orang Kristen itu menyembah 3 Allah. Hanya karena dalam kitab suci Al-Quran dikatakan wala taqulu thalatha. Jangan kamu menyebut 3, artinya Allah itu 3. Tapi mesti dilacak dulu. Saya kira pendekatan semacam ini sekarang dikembangkan di berbagai universitas di Eropa. Di dalam salah satu teks Al-Quran misalnya di dalam surat Al-Ma'idah 73 misalnya. Itu orang Kristen dianggap kafir. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu ketiga dari yang 3. Persoalannya, adakah iman Kristen rumusan teologis resmi kita yang mengatakan bahwa Tritunggal itu ketiga yang 3? Tidak pernah ada. Tritunggal itu adalah ketiga yang esa. Tidak ada orang Kristen menyanyi misalnya pujilah Bapa, pujilah Anak, puji Rohul Kudus, ketiga yang 3. Tidak pernah ada. Dan mulai dari gereja purba, gereja kuno misalnya ketika kita beribadah mengucapkan Bismillah abi walibni warahil kudus al-ilahu wahid. Allah itu esa. Tidak pernah dikatakan Allah itu ketiga dari yang 3. Terus berdasarkan kritik terhadap teks-teks keagamaan itu munculnya, ini namanya kritik historis. Munculnya kapan, dalam konteks apa ayat itu muncul. Tentu saya tidak akan mencampuri tafsiran saudara-saudara muslim. Tetapi kalau saya membaca misalnya tulisan-tulisan dari Mustafa Mahmud Ayub misalnya, itu jelas-jelas dia menggunakan metode pendekatan historis untuk memahami teks-teks suci keagamaan. Ternyata di situ, di dalam surah yang sama ayat 116, itu dikatakan wa idzqalallahu ya Isa ba'na Maryam. Ketika Allah berfirman, wahai Isa anak Maryam, a anta qulta linnasi takhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Apakah kamu berkata kepada manusia, jadikanlah saya, Isa, Yesus, wa ummi dan ibu saya, wa ummiya dan ibu saya, Maryam, ilahaini menjadi 2 ilah, ini bentuk mutsana, bentuk dual di samping Allah. Terus kemudian Isa menjawab qala subhanaka, maha suci Allah, dan seterusnya. Artinya apa? Yang ditentang oleh Al-Quran ini bukan doktrin Tritunggal, tetapi triteisme, di mana Allah itu lebih dari 1. Nah, apabila
pendekatan-pendekatan itu dikembangkan dalam dialog. Saya kira ini sangat menarik karena apa? Kita tidak mencoba mengadili orang lain berdasarkan frame of reference kita, tapi mengembangkan dialog yang bersifat paralelisasi. Jadi kalau misalnya di Islam itu firman Allah itu turun jadi kitab suci Al-Quran, maka ada nuzulul Quran. Di Kristen teks seperti ini tidak pernah ada, bahwa firman Tuhan turun jadi kitab Injil didiktekan oleh malaikat, itu tidak ada bagi orang Kristen. Ini cuma ada di alam lain. Faktanya tidak pernah ada bahwa Injil itu dari semula memang Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dan itu clear dari abad pertama Masehi. Kalaupun ada Injil-Injil yang lain, misalnya Injil Yudas, Injil Bartolomeus, apalagi Injil Barnabas di zamannya VOC baru muncul itu, tentu tidak bisa dijadikan rujukan. Jadi ketika orang Islam memahami Kristen, pahamilah kekristenan dari sudut pandang Kristen. Saya ingin mengutip satu penulis dari Mesir, itu kira-kira tahun 50-an, 1950-an, namanya Fatih Osman. Dia menulis satu buku menarik, judulnya itu adalah Ma'al Masih fi Anajilil Arba'ah, bersama Al-Masih dalam keempat Injil. Kira-kira kalau diterjemahkan di balik buku dari Fatih Osman itu, kalau kalian orang Islam mau membahas Al-Masih, silahkan membaca Injil saja. Jangan kita memaksakan perspektif kita untuk menilai orang lain. Begitu juga kita orang Kristen. Tidak bisa memaksakan perspektif kita untuk menilai Islam, menilai Hindu, menilai Buddha. Mari kita rayakan perbedaan, kita rayakan pemahaman yang berbeda-beda, karena ini Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu. Sekalipun kita tidak sama tetapi kita bisa bersama-sama. Nah, saya kira itu beberapa presentasi yang bisa saya sampaikan, bisa kita diskusikan bagaimana kita melihat perbedaan-perbedaan sekaligus persamaan-persamaan itu. Terima kasih.